hingga ekonomi. Demi menekan penyebaran virus ini, pemerintah pun harus membatasi mobilitas masyarakat dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah. Hal ini tidak membuat para usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berniat untuk gulung tikar. Sulit bertahan di masa ini bukan menjadi alasan seseorang untuk tidak mencari pundi-pundi rupiah. Seperti para pengusaha yang telah saya rangkum dalam episode kali ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak aktivitas berikut ini. Perkembangan batik banyak terjadi pada masa Kerajaan Mataram, Solo, dan Yogyakarta. Motif batik sebenarnya dapat dilihat dari cerminan kehidupan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah batik khas Kabupaten Kebumen yang memiliki kain dan motif ciri khas unik. Motif yang terbilang lebih sederhana dengan dominasi motif tumbuhan serta warna batik cenderung lebih gelap, tak seperti warna batik pesisir yang umumnya berwarna cerah. Ini namanya batik Kebumen. Ciri khas dari batik ini memiliki motif dengan arti filosofis yang tinggi. Untuk yang mau belajar membuat atau berminat dengan barangnya, bisa datang ke toko Slamet yang berada di Desa Tanuraksan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Bagaimana Bapak bisa membuat batik dan memulai usaha ini? Di awalnya kan gini, mbak, saya dulu waktu di sana nggak bisa jadi batik, terus sampai berapa tahun, 4 tahun, terus pindah pengalaman soal batik, saya terus punya uang, bojo terus dan bojo, terus buka batik, usaha tahun 79 sampai sekarang. Selain UMKM batik, di kota Kebumen juga tersembunyi Desa Gerabah yang berada di Desa Gebangsari. Untuk lebih lengkapnya, mari kita... Gimana ini? Oh iya, nah kita udah sampai di Desa Gebangsari, desa penghasil gerabah yang berada di Kabupaten Kebumen. Penasaran dengan pembuatannya nggak sih? Penasaran kan? Yuk ikuti saya. Gebangsari dikenal sebagai desa kerajinan gerabah di Kabupaten Kebumen. Kerajinan gerabah di desa ini merupakan produk warisan yang bersifat turun-temurun dari nenek moyang. Tetapi seiring perkembangan zaman, kerajinan ini mulai langka. Dan untuk mempertahankannya, pemerintah desa mengangkat Gebangsari menjadi desa wisata kampung gerabah dengan menawarkan konsep edukasi. Teknik pembuatan gerabah tersebut sengaja dijaga orisinalitas tradisionalnya. Karena teknik pembuatan gerabah yang diwariskan secara turun-temurun tersebut menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Kerajinan gerabah merupakan karya seni yang unik. Karakteristiknya mengandung muatan nilai-nilai kompleks serta mendalam yang menyangkut nilai estetik, simbolik, filosofis, dan fungsional. Bagaimana perkembangan penjualan di masa pandemi ini? Kalau pertama ada pandemi itu kepentingan ada laris ya. Tapi kalau yang sekarang ya nggak laris juga. Tapi nggak beda lah. Yang pertama ramai sekarang. Mari kita lanjut ke produksi keset yang terbuat dari sabut kelapa. Keset sabut kelapa salah satu alat pembersih yang terbuat dari sabut kelapa yang terikat menjadi satu bagian tipis. Keset ini berbahan dasar sabut kelapa yang sudah dihaluskan sehingga terasa lembut di kaki karena diproduksi oleh tangan profesional secara manual dan tanpa mesin. Keset ini menjadi salah satu ikon kota Kebumen, Jawa Tengah. Penjualannya sudah sampai luar negeri dan menjadi salah satu produk ekspor Made in Indonesia yang dapat menghasilkan devisa negara. Keset ini sangat awet, kuat, dan tahan lama. Tidak bisa sobek dan tidak mudah hancur. Satu keset sabut kelapa bisa bertahan hingga 5 tahun bahkan lebih.
Keset sabut kelapa juga mampu menambah nilai interior dan eksterior rumah Anda, memiliki nilai seni dan meminimalisir bau yang tidak sedap. Bagaimana perkembangan usaha di masa pandemi ini? Sempat menurun, tapi sekarang sudah stabil. Untuk yang mau belajar membuat ataupun berminat dengan barangnya, kalian bisa datang ke Desa Pandenlor, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ini salah satu UMKM yang berada di kota Kebumen. Salah satunya yaitu pembuatan lanting. Lanting atau yang biasa disebut dengan klanting merupakan makanan ringan jenis kerupuk yang terbuat dari singkong berbentuk angka 8 atau lingkaran kecil seperti cincin. Sejarah lanting berawal dari Kecamatan Kuarasan. Saat ini, industri kecil lanting terus berkembang dan tersebar di sejumlah kecamatan. Sejak kapan produksi lanting ini didirikan? Sejak tahun 2000. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya, Karisma Hena, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.